warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Meskipun berbeda, hari ini kita sudah sampai pada malam 26 Jamaah Masjid Agung. Ada yang lah sampai malam 27. Ambo sampai malam 27 kini. Baca turun malam kadarnya itu, Pak. Turun malam kadar di malam ganjil. De Ambo lah 27 kini. De apa 26 baru. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi yang menjadi intinya adalah bukan malam qadarnya. Semakin ke ujung, semakin meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang ada awalnya pasti akan ada akhirnya. Setiap yang dimulai dengan angka 1 akan ada nomor-nomor selanjutnya yang kemudian punya batasan tertentu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang menyedihkan adalah sebagaimana yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan pergi dengan segala rahmat Allah padanya, dengan segala ampunan Allah yang berada padanya. Di setiap malamnya Allah lepaskan hamba-hambanya dari jeratan api neraka. Kita dah ada masuk cie Allah juga dah. Itu yang paling menyedihkan. Na'udzubillahi min. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, banyak yang berpuasa tapi hanya sekedar lapar dan haus. Banyak yang kemudian qiyam tapi hanya sekedar capek dan letih saja, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka berharap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa kulla ibadatina innaka antas sami'ul alim. Bersalawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita akan merenung sejenak hadis cerita dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khadimuhum. Tidak hanya sekedar sahabat, beliau adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli suffah, fuqara minal muhajirin. Tinggal bukan di emperan, di bawah ujung atap masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus suffah, tidak ada harta di dunia, tidak ada rumah, tidak ada tanah, tidak ada kekayaan, tidak ada jabatan, tidak ada pelayan, bahkan yang ada dia menjadi pelayan khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita diingatkan bagaimana seorang hamba, seorang umat, seorang sahabat, seorang kawan, seorang pelayan yang begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, tidak sampai kita pada kesempurnaan iman
sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kita cintai, melebihi kedua orang tua, melebihi anak-anak, bahkan melebihi diri sendiri. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Beliau bernama Abi Firash. Beliau bernama Abi Firash. Nama aslinya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffah. Dia adalah termasuk orang-orang ahli suffah. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali aku bermalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang makna bermalamnya adalah ini rumah Nabi, dinding rumah Nabi, ada pintunya, di luarnya menginaplah sahabat Rasulullah bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Aku selalu memberikan kepada beliau, menyiapkan, meletakkan air untuk berwudu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku selalu memberikan layanan untuk kebutuhan-kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak ada di sini lah yang mau apa jadi model itu? Lambek suaranya. Layak muah jadi pelayan Nabi, begitu. Masya Allah. Lai tak lupa je Nabi. Asik dek sembahyang, asik je dek zikir, asik je dek serugo, nan menunjukkan kita jalan ke serugo. Tak ada tak kenal dah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Falaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Kalaulah dak dek gara-gara Nabi dengan izin Allah, perjuangan panjang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suami tidak akan bisa menghargai istrinya, seorang anak tidak akan berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang pemimpin tidak akan amanah kepada rakyatnya, seorang istri tidak akan taat kepada suaminya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqala salni. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada keinginan yang kau diminta ke Allah, sabuilah biar ambo mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min akramin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsani khalqih. Di antara kemuliaan jiwa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan akhlaknya, meskipun itu adalah pelayannya, Nabi ingin melakukan kebaikan kepadanya. Kalau kita mungkin tak bisa model itu dah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Antah laku lo doa kawan daripada doa awak leh. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan, adoh nan ka diminta ke Allah, salni, mintalah ke ambo, ambo doakan, ambo mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba dia apa nampak minta. Bu, kalau ada Nabi mengecek ke kita, ada nang ka diminta ke Allah, apa nak nampak sabui? Turun presiden, turun minyak goreng, dingin hari. Tadi yang ku imam tak tanggung angin beliau. Loteng dapat dingin dan beliau angin tak tanggung. Jadi kalau bisa meminta ke Allah, Ustaz, dinginkanlah hari. Mungkin yang belum mendapatkan keturunan mungkin akan meminta, ya Allah, ya Rasulullah, mintakan keturunan untuk hamba kepada Allah. Yang belum dapat kekayaan mungkin akan meminta, ya Rasulullah, mintakan kekayaan untuk hamba. Lalu bagaimana dengan seorang sahabat fakir min ahli suffah? Apa yang diminta Bapak Ibu yang Allah muliakan? Dan itu yang sekali lagi yang ingin saya sampaikan dan garis bawahi, baitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang yang berada di sekitar beliau, tidak melihat hartanya, tidak melihat jabatannya, tidak melihat rupanya, tidak melihat rumahnya, tidak melihat kendaraannya. Meskipun seorang khadim, pembantu, pelayan, tapi sudah berbuat baik kepada Nabi, tidak terpaksa,
ikhlas karena Allah. Apa yang Nabi katakan, ada yang bisa memintakan ke Allah, keceanlah. Bapak Ibu yang Allah mulia, kalaupun tak kabantu Nabi, kita bisa magihkan dak orang. Minimal kalau ada orang nan babue elok ke kita, paling minimal ucapkan terima kasih. Ada udah apa-apa parkir, kalau dak lek jasa beliau tu payah kita keluar tu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Janganlah dicampaan sepitih 5.000. Timo ibu campaan. Kanda, mau kasih banyak ya dah. Sana hati orang Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kawan-kawan mengingatkan, mau kasih banyak yo kawan. Mau kasih banyak yo ma. Kami tua kecaan, mau kasih banyak mentuo. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Walaupun kita tak akan bisa membaleh banyak kepada menantu, kepada anak, kepada imam, kepada ustaz, kepada kawan, kepada pengurus masjid, tak bisa memberikan lebih, maka kita sampaikan terima kasih. Kan kurang harga kita tak berterima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kadang-kadang diingatkan luar biasa pelayan apa ya, ajudan apa ya, selesai dari sado. Biasalah Bu ya, memang itu kerajaan mah. Itu kerajaan berantian mah Bu ya. Allahu Akbar. Siang malam masuk komandan nelpon. Ajudan, ya payah lai, siap. Besok apa agenda, besok apa jadwal? Lah selesai. Alah, minyak lah siap. Kitchen. Mau kasih ya, alhamdulillah selesai urusan ambo berkat bantuan kalian. Apa yang diminta sahabatku Bapak Ibu yang Allah muliakan? Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, kalau boleh ambo meminta, maka mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ambo bisa berdampingan dengan engkau hari ini di dunia, maka mohonkan kepada Allah, aku juga bisa berdampingan denganmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketulusan hati seorang sahabat, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rumah, tidak ada kekayaan, tidak ada jabatan, bahkan jauh dari kesenangan. Apa yang menjadi cita-cita tertingginya? Ya Rasulullah, kalaulah boleh meminta kepada Allah melaluimu, sebagaimana kita berdampingan hari ini di dunia, maka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku tetap berdampingan denganmu di dalam surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beginilah layaknya cinta yang tulus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa-jasa dan pengorbanannya terasa sampai hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Meskipun bukan kesalahan, kalau tidak meminta begitu bukan kesalahan, tapi dikhawatirkan rasa kecintaan kepada Nabi mulai berkurang karena terlalu antusias mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu antusias menegakkan qiyam-qiyam, lalu kita lupa apa yang ingin kita capai dari segala amal yang sudah kita lakukan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tapi kita belajar dari salah seorang sahabat, Abi Firash Rabi' bin Ka'ab al-Aslami, meskipun dari segala kekurangan yang dia miliki, segala keterbatasan yang dia punya, tidak bisa memberikan yang lebih kepada Rasulullah selain menghadirkan air wuduk Nabi, berusaha untuk memenuhi kebutuhan harian Nabi. Para sahabat Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada yang khusus menjaga sandal Rasulullah, ada yang kemudian khusus mencarikan siwak Rasulullah, ada yang khusus kemudian dikirim untuk menjadi pemimpin perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari seorang sahabat yang tidak dikenal, tidak terkenal, tidak populer, tidak kaya. Apa yang dia minta? As'aluka
murafaqataka fil jannah. Aku memohon agar engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku tetap berdampingan denganmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk seorang segitu pak. Minta serugo paling tinggi, kawan jangan lupa mintaan pula. Gabungkan kami bersama Rasulullah, ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala au ghaira dhalik, itu yang engkau minta, au ghaira dhalik, dak ada permintaan yang lain dengan kondisi nan bantu iko dengan keadaan nang payah serupa iko, dak ada nan diminta nan lain. Kok sakit dak nak minta sehat, kok miskin dak nak minta kayo, kok kurang terkenal dak minta untuk dipopulerkan supaya dikenal di Madinah. Au ghaira dhalik, ada yang kami minta kebutuhan dunia. Qultu huwa dzak, ya Rasulullah, aku tidak menginginkan yang lain yang ingin aku minta kepada Allah melaluimu, kecuali hanya ingin berdekatan, tetap berdekatan denganmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qal fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu yang engkau minta, maka bantulah aku dengan dirimu bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anni la amliku li nafsi darran wa la naf'a illa ma syaa Allah. Meskipun aku nabi, meskipun aku kekasih Allah, meskipun aku rasul terakhir, aku tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan kebaikan dan keburukan dari diriku dan untuk diriku kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan di hadis ini nampak kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa dia? Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka Nabi tak langsung sama minta ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami min rafiqi fil jannah. Ya Allah, karena itu yang diminta oleh sahabat Amboko, jadikanlah dia sebagai teman Ambo, pendamping Ambo yang menemani Ambo di dalam surgamu ya Allah. Dan itu yang disebut oleh Nabi, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu Ambo dengan dirimu untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah Allah ingin Nabi menyampaikan, kalau orang-orang yang berdekatan denganku di dalam surga tidak bisa hanya engkau sendiri wahai sahabatku, tapi siapapun yang kemudian memperbanyak sujudnya kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah dan akan berdampingan denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ditutup pintu untuk kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tidak Nabi Muhammad tutup pintu hanya untuk Rabi'ah, tetapi Nabi memikirkan kita. Siapapun yang memperbanyak sujud, yang dimaksud adalah salat, apalagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, qiyam diperbanyak, sujud diperbanyak, bertambah besar peluang kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berdampingan dengan Nabi Muhammad, dengan kecintaan kita, dengan agungan dan sanjungan kita kepadanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terlalu sibuk Bapak Ibu lalu lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian ayat menjelaskan, wa man yuti'illaha war rasul,
siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi yang dikhususkan wahyu oleh Allah kepada mereka, was-siddiqin, orang yang jujur dan setia kepada Allah dan Rasulnya, was-syuhada'i was-salihin, para pejuang-pejuang yang mati syahid menegakkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, was-salihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebetulnya sejatinya menjadi pendamping-pendamping terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, meskipun Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita, tapi minimal Ramadan telah mengingatkan kita bagaimana sejatinya seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malamnya dia membaca niat, menyiapkan ibadahnya di waktu sahur. Ketika sahur selesai, dia pikirkan ibadahnya untuk siang hari. Ketika siang selesai, dia pikirkan ibadah apa yang akan dipersembahkan di malam hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, meskipun Ramadan nanti pergi meninggalkan kita, jati diri seorang mukmin yang sudah dibentuk oleh bulan suci Ramadan jangan kita tinggal dan kita lepaskan sebagaimana lepasnya bulan suci Ramadan dari kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah bagaimanapun keadaannya, yang senantiasa taat kepada Rasulullah bagaimanapun keadaannya, mereka insyaallah akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.